Selamat pagi saudara yang terkasih. Kita jumpa kembali pagi hari ini. Sebelum memulai aktivitas kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu saat pagi hari ini ya Tuhan. Bersyukur kepadamu untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk penjagaan, perlindungan Tuhan sepanjang malam bagi kehidupan kami. Sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dengan penuh harapan di dalam Engkau akan beraktivitas dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh disegarkan terlebih dahulu dengan kebenaran firman. Ini doa kami Bapa, berkati kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Titus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Tema kita pada hari ini ialah kenal tapi tak sayang. Wah, kenal tapi tak sayang. Ya, seorang ibu yang baik biasanya bilang begini sama anaknya kalau anaknya berbuat salah. Nak, mama sedih sekali lihat kelakuan kamu seperti itu. Apa kamu tidak sayang mama? Anaknya pasti mengatakan, sorry ma, aku sayang mama, maafin aku ma. Ya, artinya anak ini benar-benar sayang kepada mamanya. Dan dia mengakui kesalahannya kalau dia bersalah. Dan dia berusaha untuk membangun kembali hubungan dia dengan mamanya. Begitulah kita dengan Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita ini benar-benar sayang Tuhan. Walaupun seseorang sudah tahu banyak tentang Tuhan, tapi kalau dia tidak sayang dengan Tuhan, hidupnya tidak berubah. Tapi kalau dia sayang dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Inilah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus dalam memperhatikan jemaat di Pulau Kreta. Rasul Paulus mengatakan, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di tiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ya, jadi Rasul Paulus di sini mengingatkan Titus supaya dia memperhatikan kehidupan jemaat, dan jemaat yang layak untuk menjadi contoh teladan untuk diangkat sebagai penatua atau sebagai penilik jemaat. Mereka yang punya kriteria seperti yang saya bacakan tadi. Dan ini dimulai dari dalam rumah tangga. Jadi kalau seorang suami itu dia harus memiliki hanya satu istri, matanya enggak gentayangan kemana-mana, atau dia benar-benar hanya mengurus rumah tangganya, mengurus istri, anak-anaknya, dan menjadi imam dalam rumah tangga, sehingga nilai-nilai baik itu diikuti oleh anak-anak, dan anak-anak hidup benar, sehingga tidak mempermalukan orang tua dan tidak mempermalukan Tuhan. Jadi hanya orang-orang demikian yang boleh menjadi contoh dan teladan untuk diangkat menjadi penatua atau penilik jemaat.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, pesan ini mau memberikan pengertian kepada kita bahwa hidup kita sebenarnya haruslah hidup yang benar, mulai dari dalam keluarga. Bagaimana kita menghidupi, menjalankan rumah tangga yang baik antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, sehingga anak-anak terbina baik, masa depan anak-anak benar-benar terjaga, terpelihara, memberikan nilai-nilai pengaruh-pengaruh baik kepada teman-temannya. Nah, inilah yang Rasul Paulus tekankan kepada Titus di sini. Artinya jemaat itu harus benar-benar sungguh mengasihi Tuhan. Dan wujud mengasihi Tuhan itu ialah hidup yang menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Jadi bagian yang pertama di sini ialah tugas Titus memilih penatua agar dia jangan sembarangan memilih, karena mereka itu akan dipakai sebagai contoh dan teladan, dan harus berkarakter baik. Harus berkarakter baik supaya bisa jadi contoh teladan baik bagi jemaat. Yang kedua ialah menyadarkan jemaat dari karakter kehidupan lama. Karakter kehidupan lama mereka. Artinya kalau ini tadi, kebutuhan yang pertama tadi ialah memilih orang-orang yang layak jadi pemimpin jemaat. Yang kedua ini ialah jemaat itu sendiri harus diberikan suluhan atau penyuluhan agar mereka menyadari keberadaan mereka. Hidup lama itu harus ditanggalkan, tidak boleh diikuti terus. Selanjutnya di ayat ke-10 dikatakan, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap, yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Ini yang perlu diingatkan kepada seluruh jemaat, karena penyakit jemaat itu adalah pembohong. Mereka berusaha melakukan usaha dan lain sebagainya, bohong di mana-mana, dan akhirnya memang mendapatkan keuntungan, tapi keuntungannya memalukan, kata Paulus. Jadi penting di sini ialah supaya jemaat itu benar-benar harus berubah. Kalau tidak berubah, itu sebenarnya tidak mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya tema kita pada pagi hari ini, kenal tapi tak sayang. Artinya, walaupun sudah menjadi Kristen, kenal dan tahu tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah berbuat baik kepada mereka, tapi hidup tidak berubah. Pembohong tetap saja pembohong. Dan mereka melakukan berbagai hal yang memalukan. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini kepada Titus, supaya jemaat itu diingatkan. Hidup mereka harus berubah supaya bisa dilihat oleh dunia bahwa orang Kristen itu berbeda dengan orang dunia. Selanjutnya ayat yang ke-15 dikatakan, bagi orang suci semuanya suci,
Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi perubahan itu harus dari dalam. Harus ada niat dari dalam. Inilah yang harus ditekankan oleh Titus kepada jemaat. Ingatkan, jemaatmu itu berat. Hatinya berat, hatinya belum berubah. Mereka mungkin hanya ikut ramai saja menjadi Kristen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang tertulis di dalam surat kepada Titus ini memperingatkan jemaat di Pulau Kreta. Ini juga memperingatkan kita sekalian di zaman ini. Karena dari zaman ke zaman, situasi dunia ini selalu menjadi tantangan bagi kekristenan. Dan bisa saja kita jatuh ke dalam hal yang sama. Oleh karena itu, mari kita merenungkan ini juga menjadi bagian hidup kita sepanjang hari ini. Dalam ayat 16 dikatakan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Artinya, percaya Tuhan sih percaya Tuhan. Tetapi tidak mengasihi Tuhan, tidak menyayangi Tuhan. Kenal dalam pengertian tahu siapa Yesus itu. Kalau ditanya, tahu, oh Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat, Yesus itu mengasihi kami, mengasihi orang percaya, Dia sangat baik, dan sebagainya. Tetapi perubahan hidup kita menjadi bagian yang penting sebagai respon kita. Seperti seorang anak yang menyatakan dia benar sayang kepada ibunya atau kepada ayahnya. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang mempermalukan orang tuanya. Begitulah kita kepada Tuhan Allah kita. Yesus yang begitu mengasihi kita, sampai rela mati di kayu salib untuk menebus dosa salah kita. Respon kita juga haruslah mengasihi Dia, sayang kepadanya, dan mari kita belajar untuk menjadi saksi bagi hormat kemuliaan namanya. Buktikan bahwa kita menyayangi Tuhan dengan sikap, tindakan, tingkah laku, tutur kata kita yang berubah, tidak lagi seperti dunia, tapi menjalankan apa yang menjadi keinginan Tuhan tertulis di dalam Alkitab. Saudaraku yang terkasih, mari kita makin mengasihi Tuhan dan berupaya, ya, bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri sendiri, supaya kita mampu memahami orang lain. Mengalahkan diri sendiri supaya mampu memahami istri, mengalahkan diri sendiri supaya mampu memahami anak, mengalahkan diri sendiri supaya mampu mengasihi, memahami suami, mengalahkan diri sendiri supaya mampu mengasihi dan menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak. Inilah yang Tuhan mau. Dan lebih lanjutnya ialah mengalahkan diri sendiri kepada siapapun yang bersalah terhadap kita, yang berdosa terhadap kita. Memahami mereka, mengampuni mereka, itulah yang Tuhan mau. Dan hidup perilaku kita hari lepas hari, kita lakukan dalam nilai-nilai kebenaran. Tidak bohong, tidak suka berkata yang buruk, atau tidak berperilaku buruk, dan sebagainya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk kita maju bersama di dalam Tuhan. Makin kita kenal Dia, makin kita sayang Dia. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam rangka Natal ini kita mau memperingatinya. Biarlah segala yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan namanya, mari kita lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Boleh mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Engkau sangat mengasihi, sangat menyayangi kami. Demikianlah juga kami harus berubah dari hidup kami yang lama dan mengasihi, menyayangi Tuhan untuk melakukan perubahan-perubahan yang baik dalam hidup kami secara pribadi demi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Berkatilah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab mereka pribadi lepas pribadi hari ini. Tuhan lagi menolong anak-anak-Mu, Tuhan lagi memberkati anak-anak-Mu, supaya di dalam setiap hal yang mereka kerjakan dalam kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami juga berdoa, jaga kami, lindungi kami, pelihara kami ya Tuhan, supaya kami boleh tetap sehat, terjaga, terlindungi oleh karena kasih karunia-Mu. Jamah sembuhkan mereka yang sakit, dan tolong mereka supaya mengalami kasih karunia Tuhan lagi, untuk mereka menjalani hidupnya dalam kekuatan dan anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa harapan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.